Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pertemuan kita belajar tentang qawaid di tema al-mat'am. Apa bahasan hari ini? Yaitu an-na'at. Apa itu na'at? Na'at adalah secara harfiah, na'at merupakan kata atau kalimat yang menunjukkan makna, sifat dari sebuah kata. Jadi, na'at juga bisa disebut sebagai sifat atau kata sifat. Nah, contohnya seperti apa? Apa itu na'at dan bagaimana contohnya? Sebelum masuk ke contohnya, perlu diketahui ada dua istilah. Ada na'at, ada man'ut. Na'at itu sifatnya, man'ut itu kata yang disifati. Contoh dalam bahasa Indonesia, siswa yang tampan. Nah, na'atnya tampan, man'utnya itu siswa. Atau buku yang tebal. Tebal itu na'atnya, man'utnya itu adalah buku. Jadi na'at itu sifatnya, man'ut itu yang disifati. Contohnya, yujadu amamal mat'ami timthalun kabirun. Nah, timthalun kabirun ini man'utnya dan na'atnya. Oke. Bagaimana rinciannya? Timthal itu man'utnya, kabirun itu na'atnya. Kalau kita terjemahkan, di depan restoran ada patung yang besar. Kabirun ini na'atnya dari timthal, sifat dari timthal. Nah, ini pembagiannya tadi. Ada man'ut, ada na'at. Oke, na'at lebih ke kata sifatnya. Na'at merupakan kata yang harus mengikuti man'ut atau kata yang disifati, baik dari segi i'rab, rofa, nasab, khafat, ma'rifah, nakirah, mudzakkar dan muannas. Oke. Nanti dicontohkan bagaimana sih persamaannya, kesamaannya dari segi i'rab atau baris, ma'rifah atau nakirah, mudzakkar dan muannasnya. Biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata yang, buku yang besar. Ada yangnya. Beda buku itu besar dengan buku yang besar. Nah, itu beda. Oke, contohnya ini sama ya. Fatimah makan makanan yang enak atau lezat. Ta'kulu Fatimah ta'aman ladzidan. Ta'kul Fatimah at-ta'amal ladzid. Nah, ta'aman ladziz dan at-ta'amal ladziz sama pada i'rabnya, nasab atau fathah. Ta'aman maka na'atnya ladzidan harus juga fathah. Sama pada nakirah dan ma'rifah. Nakirah itu tanpa alif lam, sedangkan ma'rifah yang pakai alif lam. Ta'aman ladzidan atau at-ta'am al-ladzid. Tidak bisa ta'aman al-ladzid. Nah, ta'amannya bertanwin, kemudian ladzidnya menggunakan alif lam. Itu tidak sesuai. Tapi yang sesuai adalah sama-sama, misalnya sama menggunakan alif lam, at-ta'am al-ladzid. Oke. Misalnya at-ta'am ladzidan. Nah, itu juga keliru. Jadi harus sama. Yang satunya tanwin maka harus tanwin, yang satunya pakai alif lam maka na'atnya juga harus pakai alif lam. Contoh lain. Wa khalfal mat'ami hadiqatun wasi'atun. Di belakang restoran ada kebun yang luas. Nah, di bawahnya wa khalfal mat'ami maidanun wasi'un. Di belakang restoran ada lapangan yang luas.
Yang pertama itu sama pada i'rabnya, rofa atau dhammah. Nah, dan perbedaan di atas dan di bawah adalah pada mudzakkar dan muannas. Ketika yang disifati atau man'utnya muannas, maka kata sifatnya juga harus muannas. Contoh hadiqatun wasi'atun. Di bawahnya maidanun wasi'un. Akan keliru ketika hadiqatun wasi'un. Nah, karena harus sama muannas dan mudzakkarnya, maka yang tepat hadiqatun wasi'atun, maidanun wasi'un. Contoh lain, talibun jamilun. Kalau yang siswa yang tampan, kalau yang cantik talibatun jamilatun. Nah, harus sesuai karena kembali lagi naat itu harus mengikuti kata yang disifati. Contoh lain misalnya da'ani walidi bil amsi ilal mat'amil jadid. Nah, di bawahnya da'ani walidi bil amsi ila mat'amin jadid. Nah, itu keliru ya, kurang tanwinnya. Sama pada i'rabnya hafat atau jar yang ditandai dengan kasroh, sama pada nakirah dan ma'rifah. Jadi ilal mat'amil jadid atau ila mat'amin jadid. Artinya sama. Kemarin ayahku mengajak ke restoran yang baru. Nah, jadi perhatikan kalau dia pakai alif lam, man'utnya yang disifatinya, maka kata sifatnya juga harus menggunakan alif lam. Ketika tidak menggunakan alif lam atau tanwin saja, maka kata setelahnya juga naatnya harus menggunakan tanwin. Jadi harus jelas dulu naat dan man'utnya. Oke, di sini yang menjadi naat adalah jadid, baru, restoran yang baru, ilal mat'amil jadid atau ila mat'amin jadid. Mungkin itu sedikit penjelasan dari naat ya. Sebenarnya naat ini bisa dikaji lebih detail lagi karena naat itu banyak pembagiannya, dan dalam ilmu nahwu termasuk dalam tawabi' yang mengikuti harokat sebelum kata sebelumnya. Nanti ada taukid, ada badal, dan lain sebagainya. Silahkan dipelajari kembali. Jika ada teman-teman yang belum mengerti, bisa ditanyakan kepada pengajarnya masing-masing. Mungkin itu sedikit penjelasan dasar tentang naat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.